Bupati Balangan apresiasi dukungan Polda Kalsel dalam program Bedah Rumah. Perkuat peran adat dalam pelestarian budaya, DAD Balangan gelar musda dan kukuhkan ketua periode 2025 sampai 2030. Berikan pelayanan hingga daerah terpencil. Puskesmas Oren kembali melaksanakan inovasi pubertas. Pemkab Balangan sambut kepulangan jemaah haji tahun 2025. Kembangkan kreativitas generasi muda. Dispora Park kembali gelar Balangan Akustik Festival. Pemkab Balangan peringati 1 Muharram dengan doa dan syiar Islam. Peringati Hari Bayangkara, Polres Balangan tegaskan komitmen untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Rahma Aulia, berikut batarbangan selengkapnya. Bupati Balangan, Abdul Hadi menghadiri acara penyerahan secara simbolis bantuan program Bedah Rumah dan bakti sosial untuk masyarakat Kabupaten Balangan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Markas Komando Satbrimob, Banjarbaru, Selasa, 24 Juni 2025. Bupati Balangan Abdul Hadi menghadiri acara penyerahan secara simbolis bantuan program Bedah Rumah dan bakti sosial untuk masyarakat Kabupaten Balangan dari Kepolisian Daerah atau Polda Kalimantan Selatan di Markas Komando Satbrimob Banjarbaru Selasa 24 Juni 2025. Dalam sambutannya Abdul Hadi menyampaikan apresiasi atas kontribusi Polri dalam mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Balangan, utamanya melalui sinergi maupun kolaborasi dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan di daerah. Ia menyebut bakti sosial Polda Kalsel ini selaras dengan program 1000 unit bedah rumah yang digagasnya. Oleh karena itu, ia berharap kemitraan yang telah terjalin ini dapat terus berlanjut hingga mencakup program-program sosial lainnya. Sementara itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan menjelaskan kegiatan bakti sosial dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-79 Bayangkara. Polda Kalsel menggelar program bedah rumah sebanyak 327 unit di berbagai kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Bantuan tersebut menyebar pada 4 kecamatan di Kabupaten Balangan meliputi Kecamatan Paringin 12 unit, Kecamatan Paring Selatan 24 unit, Kecamatan Awayan 40 unit dan di Kecamatan Tebing Tinggi 24 unit. Bagian Prokopim Setda Balangan dan juru kamera Fendi melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dewan Adat Dayak Kabupaten Balangan menggelar musyawarah daerah ketiga sekaligus pengukuhan Ketua DAD Balangan periode 2025 sampai 2030. Kegiatan yang menjadi forum tertinggi Lembaga Adat dan Pelestarian Budaya ini berlangsung di Gedung Sanggam, Paringin, Kamis 26 Juni 2025. Dewan Adat Dayak atau DAD Kabupaten Balangan menggelar musyawarah daerah atau musda ketiga sekaligus pengukuhan Ketua DAD Balangan periode 2025 hingga 2030. Kegiatan yang menjadi forum tertinggi Lembaga Adat dan Pelestarian Budaya ini berlangsung di Gedung Sanggam Paringin, Kamis 26 Juni 2025. Ketua DAD terpilih periode 2025 hingga 2030, Syahdi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin DAD Balangan selama 5 tahun ke depan. Syahdi menegaskan bahwa ke depan DAD Balangan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, tokoh adat dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kearifan lokal serta memperkuat peran adat dalam harmoni keberagaman. Dalam sambutannya sebagai Ketua Panitia Pelaksana, Syahdi juga menyampaikan musda merupakan agenda penting dalam menentukan arah kebijakan, program kerja dan peningkatan peran DAD di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua DAD Provinsi Kalimantan Selatan,
Abdul Qadir menekankan bahwa Musda merupakan momentum penting dalam mempererat silaturahmi antar masyarakat adat Dayak di Balangan. Mewakili Bupati Balangan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan, Syaifuddin Tailah menyampaikan apresiasi kepada DAD atas kontribusinya dalam pelestarian adat dan budaya. Istiqamah dan juru kamera Herwin Caniago melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. UPTD Puskesmas Uren kembali melaksanakan program Puskesmas Berjalan di Tapal Batas. Program ini merupakan inovasi pelayanan kesehatan untuk daerah terpencil. Dilaksanakan di Dusun Tanjungan Jalamu dan Dusun Andamai, Desa Marajai, Kecamatan Halong, Kamis 26 Juni 2025. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan ke wilayah-wilayah sulit dijangkau, UPTD Puskesmas Uren kembali melaksanakan program Puskesmas Berjalan di Tapal Batas atau Pubertas. Program ini merupakan inovasi pelayanan kesehatan untuk daerah terpencil atau dacil yang telah terjadi harapan masyarakat sejak diluncurkan beberapa tahun lalu. Kegiatan pubertas terbaru dilaksanakan pada Rabu hingga Kamis, 25 hingga 26 Juni 2025 di Dusun Tanjungan Jelamu dan Dusun Andamai, wilayah anak Desa Marajai, Kecamatan Halong. Beragam layanan kesehatan diberikan kepada warga, diantaranya pengobatan massal, posyandu, penyuluhan kesehatan, imunisasi dasar anak, pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, sunat massal, dan layanan lainnya. Dokter Umum Puskesmas Uren Dr. Muhammad Haris Al-Ghifari menjelaskan, kegiatan ini bertujuan memberikan layanan langsung ke masyarakat di wilayah yang sulit mengakses fasilitas kesehatan. Yang pasti tujuannya itu sesuai dengan tujuan Kemenkes juga untuk pengobatan, untuk menjamah daerah-daerah yang terpencil. Jadi ibaratnya mereka kan susah datang ke puskesmas, agak jauh. Maka dari itu, dari puskesmas sendiri yang datang ke daerah tersebut, daerah terpencil ini. Ia berharap melalui penyuluhan dan pelayanan kesehatan ini, masyarakat di wilayah terpencil tidak lagi merasa terisolir. Semoga dari ini juga masyarakat jadi semakin paham dengan kesehatan, dengan adanya penyuluhan, dengan adanya pembagian KB di sini juga oleh bidan-bidannya. Jadi mereka di kampung tidak terisolir mengenai kesehatan. Jadi mengerti mengenai kesehatan. Bukti nyata juga bahwa puskesmas tidak hanya bekerja di puskesmas saja, tetapi bekerja di daerah terpencil. Sementara itu, staf kesehatan lingkungan bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Balangan, Imam Hadi Saputra menambahkan, kegiatan pubertas juga menjadi sarana edukasi tentang pola hidup bersih dan sehat atau PHBS bagi anak-anak sekolah dasar dan para orang tua. Imam juga mengimbau masyarakat untuk tetap optimis dan aktif, menjaga kesehatan karena Puskes Uren dan pemerintah daerah terus berupaya memberikan layanan terbaik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat yang di daerah terpencil yang akses jalannya memang agak susah untuk menuju ke puskesmas. Kita yang akan melakukan jemput bola kepada masyarakat di sini. Kemudian kita melakukan kegiatan kesehatan lingkungan, edukasi terhadap anak-anak yang masih sekolah dasar. Kita berikan edukasi singkat tentang cara ber-PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, baik itu di sekolah maupun di rumah tangga. Kemudian harapannya ya pemerintah, masyarakat yang ada di daerah terpencil ini tidak terisolir lagi. Kita bisa melakukan akses walaupun jalannya agak susah. Kita lihat tadi kawan-kawan juga ada yang kendaraannya tergelincir, kemudian aksesnya ada yang turunan, tanjakan. Itu memang medan yang sangat berat. Ya kita harapnya nanti ke depannya lagi pemerintah daerah cepat meningkatkan akses infrastrukturnya untuk masyarakat. Tidak lagi kita layani ke sini. Kalau bisa nanti ada puskesmas pembantu yang akses jalannya kita perbaiki supaya masyarakat, derajat kesehatan masyarakat sini tetap meningkat, tetap terkontrol, mereka tetap sehat, tetap bekerja, tetap melakukan aktivitas sehari-hari di daerah mereka dengan kondisi yang badan yang sehat dan fit. Gitu. Adapun Ketua RT 3 Desa Marajai Ilik menyampaikan,
Rasa syukur dan terima kasihnya atas kehadiran serta bantuan dari Puskesmas Uren dan Dinas Kesehatan Balangan. Banyak terima kasih aja juga Pak Ella atas kunjungannya buan Bapak Buntian ibaratnya nang bawa suntik pasal nang besunat ibaratnya nang kedatangan buan Bapak Ibu misalnya. Banyak terima kasih juga artinya paling syukur kami ibaratnya dibantui ibaratnya didatangi bubuhan kesehatan artinya banyak minta terima kasih banget atas bantuannya gitu. Mungkin itu aja Pak Elon. Harapannya Pak mungkin harapannya mungkin hari-hari dudinya mudah-mudahan ada pulang naikkan karena buhun pian bahasa kinah lah. Abdul Halim dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar acara penyambutan Jemaah Haji Balangan tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi yang tergabung dalam kloter 7. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Jumat 27 Juni 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar acara penyambutan Jemaah Haji Balangan tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 7. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Bupati Balangan Paringin Selatan Jumat 27 Juni 2025. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, jajaran pemerintah daerah serta keluarga besar para jemaah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan rasa syukur atas kembalinya para jemaah dengan selamat ke tanah air. Ahmad Fauzi juga menekankan bahwa oleh-oleh terbaik dari Tanah Suci adalah kearifan dan kesalehan yang meningkat, yang hendaknya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ranah pribadi, sosial, maupun sebagai warga negara. Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Acara penyambutan ditutup dengan doa bersama sebagai ungkapan syukur atas keselamatan dan keberkahan bagi seluruh jemaah haji Balangan. Istiqamah dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan kembali menggelar Balangan Akustik Festival 3 di Taman Bunga Mekarsari, Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Sabtu 28 Juni 2025. Lomba band akustik ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri, khususnya di bidang musik dalam industri ekonomi kreatif. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kabupaten Balangan kembali menggelar Balangan Akustik Festival 3 di Taman Bunga Mekarsari, Desa Tampang, Kecamatan Lampihong. Lomba band akustik ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri, khususnya di bidang musik dalam industri ekonomi kreatif. Kepala Bidang Pemasaran Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Balangan, Miri Rusida, mengatakan festival ini tidak hanya terbuka untuk masyarakat Balangan tetapi juga terbuka untuk umum. Balangan Akustik Festival itu kegiatannya adalah lomba band akustik bagi para generasi muda yang tidak hanya dikhususkan untuk masyarakat Balangan saja tetapi terbuka untuk umum. Yang biasanya memang ini yang ketiga karena tahun-tahun sebelumnya sudah dilaksanakan dan bertempat di Taman Mekarsari, Desa Tampang, Kecamatan Lampihong. Pada pelaksanaan tahun ini sebanyak 6 band turut ambil bagian dalam kompetisi. Para pemenang nantinya akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, trofi, dan piagam penghargaan. Miri berharap melalui kegiatan ini generasi muda dapat terus mengembangkan kreativitas mereka di bidang musik dan kedepannya mampu bersaing di tingkat yang lebih luas. Peningkatan promosi pariwisata terutama di destinasi wisata di daerah Lampihong semoga nantinya akan lebih berkembang lagi dan juga akan menjadi daya tarik bagi para pengunjung bukan hanya dari lokal maupun dari daerah saja gitu kan, tapi juga tersebar nantinya akan dikunjungi, mudah-mudahan dikunjungi oleh kabupaten tetangga ataupun luar daerah. Selain menjadi ajang unjuk bakat, festival ini juga bertujuan untuk mendukung promosi pariwisata, khususnya di kawasan wisata Desa Tampang, Kecamatan Lampihong. Sementara itu, Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Taman Bunga Mekarsari, Hairullah,
mengungkapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini dan menyatakan dukungan penuh dari pihak Pok Darwis. Kami ulun selaku Ketua Pok Darwis Mekarsari Desa Tampang mengucapkan terima kasih yang banyak kepada pihak Dinas Pariwisata yang sudah 3 kali mengadakan festival akustik di sini. Kami sangat berbangga hati dan kami juga sangat berterima kasih dengan kegiatan ini. Alhamdulillah kami dari Pok Darwis ini selalu bisa bekerja sama dengan anggota yang lain. Nadia dan juru kamera Herwin Caniago melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah dengan penuh hikmat di Masjid Al-Akbar Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Minggu 29 Juni 2025 malam. Pemerintah Kabupaten Balangan atau Pemkab Balangan memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah dengan penuh hikmat di Masjid Al-Akbar Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Minggu 29 Juni 2025 malam. Kegiatan yang dihadiri penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Balangan Supriyanor ini diisi dengan pembacaan Maulid Habsi, lantunan ayat suci Al-Quran, doa bersama, serta ceramah agama yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Saubari. Acara turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, para santri, serta masyarakat sekitar. Selain sebagai momentum untuk merenungi peristiwa bersejarah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, peringatan 1 Muharram juga menjadi ajang silaturahmi dan syiar Islam di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam sambutannya, mewakili Bupati Balangan, Supriyanor mengajak seluruh masyarakat menjadikan momen 1 Muharram sebagai awal untuk memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Supriyanor juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan semua pihak, seperti alim ulama, tokoh masyarakat, sektor swasta, dan seluruh warga Balangan yang telah berpartisipasi dalam mendukung jalannya pemerintahan. Ia menuturkan peran serta ini akan terus dilanjutkan dan dikembangkan agar pembangunan di Kabupaten Balangan semakin terarah menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Mengakhiri sambutannya, Supriyanor berharap Tahun Baru 1447 Hijriah ini dapat membawa berkah, kekuatan, dan petunjuk bagi seluruh masyarakat Balangan untuk terus mengisi hari-hari ke depan dengan amal kebaikan yang menjadi amal jariah. Abdul Halim dan juru kamera Nanto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kepolisian Resor Kabupaten Balangan menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79 dengan tema Polri untuk Masyarakat yang berlangsung di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa 1 Juli 2025. Kepolisian Resor atau Polres Kabupaten Balangan menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79 dengan mengusung tema Polri untuk Masyarakat yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa 1 Juli 2025. Upacara tersebut dipimpin oleh Kapolres Balangan AKBP Dr. Yulianor Abdi dan turut dihadiri oleh penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Supriyanor, unsur Forkopimda, jajaran Polres Balangan, perwakilan mitra perusahaan, mahasiswa, pelajar, serta elemen lainnya. Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan tema Hari Bayangkara tahun ini mencerminkan komitmen kuat Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program nyata. Salah satu program unggulan yang telah dilaksanakan adalah bedah rumah yang merupakan bagian dari target 1000 unit di Balangan, dengan 100 unit diantaranya sudah dikerjakan dan secara simbolis dibuka oleh Kapolda Kalimantan Selatan. Selain program bedah rumah, Polres Balangan juga aktif melakukan kunjungan kepada anak-anak stunting, menggelar bakti sosial serta kegiatan kemasyarakatan lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap warga. Hari ini kita sudah melaksanakan upacara peringatan Hari Bayangkara 1 Juli 2025 yang ke-79. Jadi sengaja kita laksanakan serentak seluruh Indonesia di lapangan apel pemerintah daerah. Nah, jadi kita hari ini melaksanakan di lapangan upacara kantor Bupati Balangan. Bentuk sinergitas dan kontribusi kita kepada pemerintah daerah.
AKBP Yulianor Abdi berharap di Hari Bayangkara ke-79 ini, Polres Balangan dapat semakin dekat dengan masyarakat dan terus berbakti melalui pelayanan keamanan, serta mendukung penuh program-program pemerintah Kabupaten Balangan. Untuk harapannya terkait dengan Hari Bayangkara ke-79 ini sesuai dengan moto Polri untuk masyarakat, sehingga nanti ke depannya kami, keluarga besar kepolisian yaitu Polres Balangan dapat lebih lagi mendekatkan diri dan berbakti melayani masyarakat Balangan. Segala sesuatu kegiatan yang kami laksanakan tujuannya untuk kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat Balangan, terutama dari segi keamanan. Kemudian juga kami mendukung penuh program-program kerja dari pemerintah daerah, khususnya Pak Bupati Balangan. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Rahma Aulia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.